Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kairani ingin menyampaikan podcast sedikit yang saya ketahui tentang metode pembelajaran kelompok psikologi pendidikan. Pembahasan yang pertama itu pengertian comparative learning. Pembelajaran comparative learning bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan. Tetapi sebelum masa belakangan ini, metode ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan tertentu. Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan comparative learning sebagai berikut. Menurut Salvin tahun 1995 mengemukakan bahwa comparative learning itu suatu metode pembelajaran yang sama, sistem belajar dan bekerja sama dalam berkelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4 atau 6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat dalam belajar. Menurut Aziza tahun 1998, comparative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. B. Unsur-unsur pembelajaran komparatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Maksudnya itu adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran komparatif juga ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran secara individual. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Menuntut para siswa untuk kelompok dapat saling bertatapan muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswa. Yang keempat, komunikasi antara anggota. Yang dimaksud itu seperti tanganan rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran egois, mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalani hubungan antara pribadi sengaja dianjarkan dalam pembelajaran komparatif ini. Yang kelima itu evaluasi proses kelompok. Yang dimaksud itu pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasamanya mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih aktif. C. Karakteristik comparative learning. Pada hakikat, comparative learning sama dengan kerja sama kelompok. Akan tetapi, setiap kerja kelompok dikatakan cooperative learning. Positif saling ketergantungan positif yaitu
hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama. Tanggung jawab perseorangan yaitu mengenal materi pembelajaran dalam kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya yang dibutuhkan keluasannya. Interaksi promotif, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Komunikasi antara anggota yaitu menciptakan hubungan antara pribadi dengan mengembangkan kemampuan kelompok dan memelihara hubungan kerjasama yang efektif. Yang kelima, seorang kelompok yaitu meningkatkan keterampilan kerjasama dalam memecahkan masalah. D. Tujuan comparative learning. Tujuannya yaitu pembelajaran yang penting yang mana dapat diresumir oleh Ibrahim tahun 2000, yaitu mencapai hasil belajar berupa presentasi akademik, yaitu meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik. Yang kedua, menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras budayanya. Yang ketiga, mengajarkan kepada siswa keterampilan belajar sama dan kolaborasi. Model-model comparative learning, terdapat beberapa model yang diterapkan oleh diantaranya yaitu belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya, merencanakan cara mengajar subtopik bagian kepada anggota kelompok semula. Setelah itu, siswa tersebut kembali lagi kepada kelompok masing-masing. Yang kedua, grup investigation, yaitu merupakan model pembelajaran komparatif yang paling kompleks dan paling sulit diterapkan. Listening team. Pada model ini diawali dengan pemaparan materi pembelajaran oleh guru. Kemudian, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dan kelompok mempunyai peran masing-masing. TGT, yaitu peran ini dengan cara memperkelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama, bisa beda. Role playing, yaitu cara penguasaannya bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Student team admin decision, yaitu dikembangkan oleh Robin Slevin dan teman-temannya di Universitas pembelajarannya. F. Peran guru dalam comparative learning. Guru dalam comparative learning mempunyai beberapa peran untuk melakukan, antara lain yaitu sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator harus mempunyai beberapa sikap sebagai berikut. Mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. B. Membantu dan
mendorong siswa untuk menyingkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya. C. Membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat. D. Membina siswa agar setiap orang menjadi sumber yang bermanfaat bagi yang lain. E. Menjelaskan tujuan kegiatan pada keluarga dan mengatur jalannya dalam bertukar pendapat. Sebagai mediator, guru berperan untuk menjibat atau mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui comparative learning dengan permasalahan yang nyata dikemukakan di lapangan. Sebagai recorder atau motivator, guru berperan dalam membimbing serta menyerahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Yang keempat, sebagai evaluator, yaitu guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajarkan yang sedang berlangsung. Sekian mungkin bisa bermotivasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.